Oh, saudara kekasih Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Nehemia pasal 13 ayat 14 sampai 22. Tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini kecuali hidup dalam ketaatan dan kebenaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Mengapa? Karena dalam ketaatan dan kebenaran, maka satu, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Engkau boleh saja kaya dan berhasil, tapi jika engkau tidak taat dan tidak hidup dalam kebenaran, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kekacauan, ketidaktenangan, dan ketidakpuasan. Yang kedua, hidup kita akan dipenuhi dengan berkat dan mukjizat Tuhan. Alkitab mengajarkan jika kita tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan, maka diberkatilah langkah-langkah kita. Yang ketiga, kita akan mengalami kemajuan dan keterobosan. Orang yang tidak akan pernah mundur, tapi maju di tengah tantangan. Sesuatu yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga. Kejutan yang luar biasa akan dinyatakan dalam hidup kita. Kepastian dan kemenangan menyertai jalan-jalan kita. Alkitab berkata, orang yang menabur dengan akhir mata akan menuai dengan sorak-sorai. Salah satu kebodohan terbesar dalam sejarah hidup manusia adalah ketika kita sudah mengerti hukum Taurat, tapi kemudian kita melanggar. Orang yang melanggar hukum Taurat akan hidup tertekan, akan dipermainkan setan, dan kehilangan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Menarik perhatian saya pada ayat yang ke-14. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud membesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Nehemia mulai membandingkan, jika kamu melanggar hukum Taurat, sekalipun engkau menganggap ini hanya persoalan menjaga kekudusan pada hari Sabat, tetapi malapetaka akan menimpa terus menerus. Mengapa banyak orang belum menyadari sehingga melanggar hukum Tuhan? Yang pertama, karena melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah terlalu baik dalam hidup kita. Betapa Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Betapa Tuhan seringkali menyelamatkan dan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita menganggap kebaikan Tuhan itu adalah hal yang biasa dan memang sudah menjadi bagian Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, karena kasih setianya terlalu dahsyat dalam hidup kita. Amen. Yang kedua, karena terintimidasi iblis. Inilah yang banyak terjadi dalam hidup kita. Roh kita
tahu kebenaran, tapi suara iblis cenderung berbisik. Semua orang juga melakukan hal itu. Jadi wajar bila kamu melanggar hukum Tuhan. Korupsi sedikit-sedikit, tidak salah. Asal tidak merugikan negara secara besar-besaran. Kan tujuannya baik untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini persoalannya, yaitu kita terintimidasi oleh iblis. Sebagai hamba Allah, saya mau tegaskan, tolak setiap pikiran negatif yang iblis tawarkan dalam hidup kita. Selanjutnya, hidup tak ada hukum Tuhan. Yang ketiga, karena jauh dari Tuhan. Selama hidup kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan mampu hidup taat dan berjalan dalam kebenaran. Sebaliknya, ketika kita mendekat pada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan memberikan kemampuan pada kita, sehingga hal-hal yang tadinya kita tidak sanggup, Tuhan berikan sanggupan pada kita. Amin. Yang keempat, karena hanya ingin melakukan yang mudah dan hidup ini tidak ada yang mudah dan mudah. Hidup ini adalah sebuah perjuangan dan pertandingan. Jika kita hanya ingin hidup mudah dan enak, maka lama-kelamaan kita akan terus dipermainkan iblis. Hidup yang keras dan sulit hanya awal kehidupan untuk kita dapat memetik hasil yang baik dan menguntungkan. Amin. Saudaraku, hidup dalam ketaatan dan kebenaran dan mendatangkan banyak keuntungan dalam hidup kita. Jangan pernah melanggar hukum Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.